اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, pada video sebelumnya tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai membahas tentang istrinya yang galak. Namun untuk saat ini Bayin Senyum Channel akan menyampaikan cerita kisah tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai yang bersumber dari NU Online. Syekh Ahmad Ar-Rifai sabar menghadapi istrinya yang galak sampai beliau menjadi wali kutub. Siapa sangka jika menghadapi istri galak menjadi pintu bagi hamba-hamba Allah untuk mendapatkan kedudukan spiritual tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejumlah tokoh sufi terkemuka sengaja memilih teman hidup yang galak, golek bojo galak. Hal itu dilakukan untuk menguji kesabaran. Setiap hari menerima omelan, bahkan kekerasan fisik. Jika kita yang orang awam mungkin menganggapnya aneh, tapi tidak bagi para salik yang sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'ab al-Ahbar pernah menyampaikan, man sobara ala adha imra'atahu aqahu wa ta'ala minal ajri ma'aqa Ayyub alaihi salam, dan seterusnya. Jadi Ka'ab al-Ahbar pernah menyampaikan, suami yang sabar menghadapi istri yang galak, Allah akan memberinya ganjaran senilai pahala yang dianugerahkan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Waman sobarot, dan istri yang sabar atas perlakuan kasar suaminya, ala su'i, atas perlakuan kasar suaminya, ia akan mendapatkan ganjaran ma'akto asiyah. Dia akan mendapatkan ganjaran senilai pahala yang telah diberikan pada Asiyah binti Muzahim, atau istrinya Rojo Fir'aun. Bahkan Imam Ghazali juga mendahulukan, wa fi sabri ala dzalika riyadhatun nafsi wa kasrul ghadabi wa tahsinul khuluq, fa innal munfarida bi nafsihi awil musyarika liman hasuna khuluquhu la tatarasyahu minhu khaba'ith an nafsil batinati wala tangkasifu bawatinu uyubihi, fa haqqu ala salik tariqil akhirah ayujarriba nafsahu bita'arrudi di amsali hadhil muharrakat wa tiyatis sabri 'alaiha li ta'tadila ahlakuhu wa tartadha nafsuhu wa yasfu 'anis sifatidz dzamimati batinahu. Artosipun, bersabar menghadapi pasangan hidup mampu melatih mengendalikan hawa nafsu, meredam amarah, dan mendidik moral. Sebab orang yang hanya menyendiri atau selalu membersamai orang-orang soleh, sifat-sifat buruk dalam dirinya tidak akan terdidik.
dan borok-borok akhlaknya tidak akan terbuka. Maka orang yang menempuh jalan akhirat harus melatih dirinya dengan bersinggungan hal-hal demikian demi melatih kesabaran. Sahabat Bayin Senyum dimanapun Anda berada, dengan begitu ia akan memiliki moral yang luhur, hati yang selalu ridha dan terbebas dari sifat-sifat hati yang tercela. Tapi syaratnya kudu faham maksudnya iki yo faham duwe ilmune ora krusa-krusu. Pesan Ka'ab al-Ahbar dan Imam Al-Ghazali bukan melegalkan KDRT, akan tetapi menegaskan bahwa rumah tangga sudah semestinya menjadi madrasah takwa agar baik pihak laki-laki maupun perempuan menjadi pribadi yang lebih dewasa serta tangguh dalam menjalani hidup. Dikisahkan kesabaran Syekh Ahmad Ar-Rifai menghadapi istrinya yang galak. Nama Syekh Ahmad Ar-Rifai mungkin tidak asing lagi. Ia merupakan tokoh sufi terkemuka dan seorang wali kutub yang juga memiliki banyak santri dari kalangan para wali Allah. Namun siapa sangka jika di balik nama besarnya ada sosok istri yang galak. Dikisahkan sekali waktu santri kesayangan Syekh Ahmad Ar-Rifai bermimpi melihat gurunya berada di surga. Ngimpi Syekh Ahmad Ar-Rifai sedang bersantai-santai bersenang-senang di surga. Di hari berikutnya ia melihat mimpi yang serupa. Santri tersebut di hari berikutnya juga melihat mimpi yang serupa bahwa Syekh Ahmad Ar-Rifai sedang bersenang-senang di surga, dan terus berulang kali. Akan tetapi ia merahasiakannya mimpi itu. Tidak ada satu orang pun yang diceritakan termasuk gurunya. Ternyata Syekh Ahmad Ar-Rifai memiliki istri yang galak. Setiap hari ia menerima perlakuan kasar darinya, entah dalam bentuk kekerasan verbal maupun non verbal. Omelan atau dikebuki, diomeli verbal niku diomeli omongane elek, verbal ya dijotosi kapuki. Suatu hari santri yang pernah bermimpi melihat Syekh di surga itu sowan teng dalemipun gurunya yaitu Syekh Ahmad Ar-Rifai dan melihat gurunya sedang dipukuli oleh istrinya menggunakan kayu pengorek tungku. Jadi Syekh Ahmad Ar-Rifai dipukuli bunyai garwone sampai noda hitamnya membekas di baju. Meskipun demikian Syekh Ahmad Ar-Rifai hanya diam saja. Diamnya orang cucu loh, diamnya diam saja, diam biasa. Soalnya pun paham. Melihat kejadian tersebut, santri tadi merasa resah, gelisah, kemudian melaporkan keadaan gurunya ke santri-santri yang lain. Woi Rene tak kandani tak Rene kumpul. Enak apa Kang? Gurunya awak dhewe mendapatkan perlakuan kasar teko bunyai. Piye enake iki? Sementara awak dhewe ora iso gawe apa-apa, ora iso berbuat apa-apa, ora iso tumindak apa-apa. Ya apa enake iki? Kemudian musyawarah dan terbesitlah dalam pikiran mereka agar gurunya bersedia menceraikan bunyai atau istrinya. Tapi masalahnya sang guru orang fakir, orang miskin, nggak mungkin soalnya mahare iki loh ditaksir senilai 500 dinar untuk menceraikan istrinya.
Kemudian mereka pun bersepakat untuk iuran. Wis ngene ati iuran ae dilumpukne, engko lek wis 500 dinar lebih diparingne Mbah Yai. Nah, setelah uang terkumpul, akhirnya uangnya terkumpul. Kemudian mereka menghampiri sowan lagi teng guru untuk menyerahkan uang tersebut, uang iuran. Nah, melihat uang yang banyak itu sekitar 500 dinar lebih, Syekh Ahmad Ar-Rifai dawuh, gawe apa iki wong sakmono akeh, duit sakmono akeh gawe apa? Gawe apa, Kang? Gawe apa? Kemudian salah seorang santri menjawab, ngapunten Yai, ngapunten guru, ngapunten Syekh, niki arto damel nggantosi mahar garwa panjenengan. Maksudnya damel ganti mahar untuk menceraikan garwa panjenengan yang sudah berlaku kasar datang panjenengan. Ajeng Syekh Ahmad Ar-Rifai hanya tersenyum. Rungono Kang, rungono Kang. Lamuno ora krono kesabaran menghadapi omelan lan pukulan saka bojoku, saka bunyai, yekti awakmu ora bakal mimpi lan weruh aku ning swarga. Dawe ngoten. Lah santri ini kaget. Ngono tibake. Nah, akhirnya ditolak. Memang syarat menjadi wali diantaranya salah satunya duwe bojo sing cerewet. Bojo kuwi galak cerewet, suarane bawang ntar ngubri bledek. Tapi ya piye maneh disabari ae. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, ingkang ngopi monggo diseruput kopine nggih. Ingkang ngopi monggo diseruput kopine, ingkang ngersakne ngudut monggo diudut-udute. Sampun ngantos kesupen ingkang dereng subscribe nggih, monggo dipun subscribe nggih. Mboten insyaallah barokah nggih, insyaallah barokah. Monggo dipun subscribe. Lah ana iklan yo ditonton, ora usah suwe-suwe sak menit ae. Ora usah sak menit yo beberapa detik mboten napa-napa nggih. Marun di-skip gitu. Baiklah sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, kita lanjutkan sekilas tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai secara garis keturunan. Nasab Syekh Ahmad Ar-Rifai dari jalur bapak sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sedangkan nasabnya dari jalur ibu bersambung sampai sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Sebelum kelahiran beliau, ada sejumlah wali-wali agung yang sudah memprediksinya, sudah mengetahui siapa, yaitu Syekh Tajul Arifin Al-Wafa, kemudian Syekh Nasir Al-Hamami, kemudian Syekh Ahmad bin Khamis, Syekh Abun Najari Ansori, dan masih banyak lagi. Sufi agung berkebangsaan Irak ini merupakan ulama terkemuka yang juga banyak mencetak ulama-ulama hebat. Di antara murid-muridnya adalah Syekh Abu Suja, penulis matan takrib kitab fikih. Syekh Umar Abul Faraj, Izzuddin Al-Farusi Al-Wasiti atau seorang ahli hadis. Kemudian Syekh Abu Zakaria Al-Asqalani, Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti, Syekh Abdul Mu'ali Badruddin Al-Akuli, Syekh Hasan Ar-Ra'i, Syekh Jamaluddin Al-Khatib, dan masih banyak lagi. Kredibilitas Syekh Ahmad Ar-Rifai atau Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai sebagai intelektual muslim dan tokoh spiritual ternama banyak diakui sejumlah ulama. Sejarawan Ibnul Athir atau penulis Al-Kamil fit Tarikh mengatakan,
Syekh Ahmad Ar-Rifai atau Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai merupakan orang soleh yang pengaruhnya besar dan memiliki murid tak terhitung. Syekh Abdus Sami Al-Hashimi Al-Wasiti, seorang ahli hadis, pernah berkata, Syekh Ahmad Ar-Rifai merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarawan Ibnul Ahmad, Ibnul Imad juga menuliskan bahwa dalam kitabnya bahwa Syekh Ahmad Ar-Rifai merupakan ahli zuhud yang agung dan seorang waliullah yang memiliki banyak karomah. Sahabat Bayun Senyum Channel dimanapun Anda berada, Syekh Ahmad Ar-Rifai adalah pimpinan dalam ilmu thariqah yang bisa mengetahui kedudukan murid-muridnya. Menurut Syekh Ibnul Khulkan, orang-orang yang mengikuti thariqah Syekh Ahmad Ar-Rifai disebut Rifaiyah. Kula wangsuli maneh. Menurut Syekh Ibnu Khulkan, orang-orang yang mengikuti thariqah Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai disebut Rifaiyah atau Al-Ahmadiyah atau Al-Batoihiyah. Ulama sufi tersebut sering ditajalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga tubuhnya menjadi gumpalan air beku. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikannya lagi ke wujud semula. Itu semua terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia berkata, jika bukan karena kelembutan dan rahmat darinya atau rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai tidak akan kembali ke sedia kala. Syekh Ahmad Ar-Rifai atau Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai yang bernama lengkap Ahmad bin Ali Al-Husain Ar-Rifai memang bukanlah ulama yang produktif dalam menulis kitab sebagaimana ulama-ulama sufi lainnya. Namun ia sangat masyhur di kalangan waliullah dan para sufi-sufi yang lain, sehingga namanya muncul di beberapa kitab-kitab tasawuf dengan karomah-karomahnya sebagaimana diriwayatkan sebagai berikut. Suatu ketika ada dua orang laki-laki yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang laki-laki tersebut bernama Ma'ali dan yang lainnya bernama Abdul Mun'im. Pada suatu hari keduanya pergi dan melewati gurun pasir yang terik sing panas banget. Salah seorang di antaranya membayangkan jika seandainya pada saat ini turun sebuah catatan dari langit yang membebaskannya dari neraka, tiba-tiba jatuhlah sebuah kertas putih. Jadi ini, pada suatu hari keduanya pergi dan melewati gurun pasir. Sapa wong loro mau, yaitu Ma'ali dan Abdul Mun'im. Suatu hari keduanya melewati gurun pasir yang panas. Kemudian salah seorang di antaranya membayangkan, lamuno saiki ono catatan dari langit sing membebaskan dheweke teko neraka. Dah neo. Tiba-tiba jatuhlah sebuah kertas putih di hadapan keduanya. Namun mereka tidak mengetahui apa maksud dari tulisan yang ada dalam kertas tersebut. Lalu keduanya mendatangi Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai dan menceritakan kejadian yang baru saja dialami oleh mereka berdua. Setelah Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai melihat kertas tersebut, tiba-tiba ia tersungkur dan bersujud seraya memanjatkan doa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperlihatkan kepadaku tanda-tanda dibebaskannya kedua sahabatku ini dari siksa neraka ketika masih di dunia sebelum berada di akhirat. Melihat perilaku gurunya itu, keduanya menjadi heran. Kemudian Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai ditanya, mengapa kertas ini berwarna putih? Kemudian beliau menjawab, wahai anak-anakku, kekuasaan Allah itu tidak akan ditulis dengan warna hitam. Saya ulang,
wahai anak-anakku, kekuasaan Allah itu tidak akan ditulis dengan warna hitam, dan kertas ini ditulis dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, tulisan ini saya ambil dari Chatman Online, Chatman Online. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kasyaf kepada Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai sehingga ia bisa mengetahui apa yang orang lain tidak ketahui. Bahkan ia bisa membaca tulisan dari guratan cahaya sekalipun. Subhanallah. Namun demikian, Syekh Ahmad Ar-Rifai sama sekali tidak ingin menampakkan kedudukannya di hadapan murid-muridnya. Ketawaduannya menutupi tinggi derajatnya di sisi Allah. Bahkan seolah-olah ia tidak menghendaki siapapun mengetahui makomnya, meskipun ia sendiri sesungguhnya sudah mengetahuinya. Ketika ia ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai tuanku, wahai guruku, engkau adalah wali kutub," namun Syekh Ahmad Ar-Rifai malah menjawab, "Bersihkan anggapan bahwa gurumu adalah wali kutub." Lalu muridnya menimpali, "Kalau begitu engkau adalah wali ghaus." Lagi-lagi Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai malah menjawab, "Bersihkanlah anggapan bahwa gurumu dari wali ghaus." Sahabat Bayin Senyum dimanapun Anda berada, itulah akhlaknya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjaga seluruh panca inderanya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun berada, beliau selalu merasa raqibah, merasa dipantau oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah, atau muraqabah. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ketularan ketawaduan dari Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai. Dumateng panjenenganipun Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam video sebelumnya mungkin Anda sudah melihat di situ kita telah membacakan kisah tentang Syekh Ahmad Al-Badawi. Dikisahkan juga waktu itu Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan lengaraniku makom kepada Syekh Ahmad Al-Badawi, tetapi beliau Syekh Ahmad Al-Badawi menolaknya dan beliau hanya bersedia makom itu diberikan dari Allah, bukan dari Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namun beberapa tahun kemudian ternyata memang makom itu telah ia dapati. Krono kersane Gusti, krono welase Gusti, krono rahmate Gusti. Ya Allah, ya Allah, biberkati jami auliya illah, biberkati jami ashabi fillah, biberkati a'immatus sufiyah, wa biberkati syekhina wa mursidina Syekh Muhammad Makinun, amin. Radhiyallahu an matana wa biduli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa amita bi sihhati wal afiyati tama fid darini, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, kula kinten cekap semanten pangapunten sedaya kaluputan jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf nggih. Silakan diluruskan nggih, silakan diluruskan. Kula hanya merepeat ulang dari Chatman Online, kemudian dari tulisan dari NO Online nggih, NO Online. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama.